Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Luciani dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lihan Rini Puspowijaya, SI MSI, selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil laporan praktek kerja lapang saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Yayasan Langi Sapta sebagai lembaga sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Dalam laporan PKL ini saya akan membahas bab 1 sampai dengan bab 5, di mana bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 keadaan umum, bab 3 pelaksanaan kegiatan, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan praktik kerja lapang atau PKL merupakan salah satu mata kuliah yang bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa di 4 maupun D3 tingkat akhir yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Lampung dengan bobot 6 SKS atau satuan kredit semester. Praktek kerja lapang atau PKL dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 6 orang. Pelaksanaan dilakukan di perusahaan atau instansi atau lembaga baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta dengan jangka waktu rata-rata selama 2 bulan dengan alokasi waktu kerja selama 8 jam per hari. Praktek kerja lapang atau magang diberikan dengan tujuan untuk membekali seluruh mahasiswa agar memiliki pengalaman di dunia kerja dan melatih mahasiswa agar berpikir kritis untuk menghadapi masalah yang ada serta dapat mengembangkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selama PKL atau magang, mahasiswa diharapkan memperoleh keterampilan yang tidak semata-mata dari aspek keilmuan, tetapi juga skill yang dapat dikembangkan meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial. Melalui praktik kerja lapang ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, memberikan ide-ide yang berguna, dan dapat menambah pengetahuannya sehingga dapat memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab dengan apa yang diberikan kepadanya, serta dapat mengakomodasikan antara konsep-konsep teori dan praktek yang akan bermuara kepada peningkatan prestasi belajar, sekaligus memberi bekal untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Berdasarkan latar belakang dari PKL, tentunya kegiatan PKL memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan di dunia kerja. Yang kedua yaitu mengaplikasikan teori serta bidang ilmu yang telah didapatkan dari bidang perkuliahan. Yang ketiga yaitu melatih mahasiswa untuk bersosialisasi pada suasana lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu membangun hubungan yang baik antara instansi dan polinela. Dan yang terakhir yaitu memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Bab 2 yaitu keadaan umum. Yayasan Langi Sapta atau YLS terletak di Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Letak geografis Kota Bandar Lampung sendiri memiliki luas wilayah 19.722 hektar dengan 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5 derajat 20 menit sampai dengan 5 derajat 30 menit lintang selatan dan 105 derajat 20 menit sampai dengan 105 derajat 37 menit bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera dan memiliki peranan sangat penting. Selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung, juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian bagi masyarakat Lampung. Batas daerah Kota Bandar Lampung sendiri yaitu sebelah utara Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Utara, sebelah selatan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung. Sebelah barat yaitu Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Sebelah timur yaitu Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sejarah singkat YLS.
YLS sendiri merupakan lembaga sosial yang didirikan pada tahun 2010 di Bandar Lampung, tepatnya berkedudukan di Jalan P. Tirtayasa nomor 200, Sukabumi Indah, Sukabumi, Bandar Lampung. Ketua Umum Yayasan saat ini adalah Dr. F. Saptarini SH, MM. Lingkup kegiatan yang dilakukan mencakup kegiatan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Dalam berbagai kesempatan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan YLS sebagian besar terlaksana dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta media massa. Pelibatan berbagai unsur tersebut merupakan bentuk nyata komitmen YLS untuk berperan aktif di masyarakat dalam rangka ikut mewujudkan harmoni bangsa. Berikut ini merupakan struktur organisasi Yayasan Langit Sapta, yaitu ketua umum, ada pengawas ketua, anggota, sekretaris umum, sekretaris, bendahara, divisi advokasi, divisi pengembangan organisasi, serta divisi program. Bab 3 yaitu pelaksanaan kegiatan. Waktu dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan PKL dilaksanakan mulai dari 1 Februari sampai dengan 9 April 2021 yang bertempat di Yayasan Langit Sapta atau YLS yang beralamat di Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan sewaktu PKL yaitu yang pertama menyusun siklus akuntansi atau jurnal umum, yang kedua yaitu menyusun inventaris, yang ketiga membuat aplikasi kasir serta membuat laporan keuangan. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Sadila sendiri merupakan singkatan dari Sahabat Difabel Lampung, merupakan lembaga sosial yang menaungi teman-teman difabel meliputi teman-teman tuli, autis, dan Down syndrome. Sapta Konsultan merupakan lembaga konsultan hukum atau advokat yang menangani masalah atau konflik pada perusahaan dengan tujuan meminimalisasi dampak dari konflik yang timbul tanpa harus dibawa ke ranah hukum. Dapur Difabel merupakan sebuah kafe yang didirikan oleh Ibu Saptarini pada tanggal 8 Maret 2021. Tujuannya yaitu untuk mendayagunakan teman-teman difabel untuk dapat bekerja layaknya manusia normal. Ketiga lembaga ini diketuai dan dipimpin oleh Ibu Saptarini selaku Ketua Harian Forum CSR. Kegiatan yang dilaksanakan selama PKL meliputi membuat jurnal umum pada Sadila dan Sapta Konsultan. Menurut Bahri 2016, jurnal adalah suatu kegiatan mencatat secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi terhadap suatu perusahaan. Adapun langkah-langkah membuat jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat kertas kerja jurnal umum, yang ketiga yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi bukti transaksi, dan yang terakhir yaitu menginput bukti transaksi ke dalam jurnal. Berikut ini merupakan jurnal umum pada Sadila. Selanjutnya yaitu menyusun inventaris. Inventaris adalah kegiatan mencatat dan menyusun barang suatu instansi. Pencatatan tersebut harus sesuai dengan operasional prosedur yang berlaku. Dalam Yayasan Langit Sapta terdapat baju layak pakai dan akan diperjualbelikan. Untuk itu, pihak instansi meminta mahasiswa PKL untuk menyusun dan membuatkan kartu persediaan pada baju layak pakai tersebut, agar tersusun secara sistematis dan dapat mengetahui sisa barang yang terdapat di gudang. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat kartu persediaan. Yang pertama yaitu membuat kertas kerja kartu persediaan. Yang kedua menyusun dan mensortir inventaris yang terdapat di gudang sesuai dengan jenis barang. Yang ketiga memberi kode barang sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat menentukan harga sesuai dengan kualitas. Yang kelima yaitu memasukkan persediaan awal ke lembar kerja kartu persediaan sesuai dengan kode yang diberikan. Selanjutnya yaitu melakukan stock of name setiap minggunya. Berikutnya yaitu membuat aplikasi kasir. Yang pertama yaitu mendesain aplikasi kasir, yang kedua membuat nomor nota secara otomatis, yang ketiga yaitu membuat rumus dasar aplikasi, dan yang terakhir yaitu membuat rumus nota belanja dan memasukkan kode VBA. Mendesain aplikasi kasir.
Langkah ini merupakan langkah awal untuk membuat transaksi kasir, yaitu mendesain tampilan pada aplikasi Excel agar terlihat menarik dan mudah untuk dijalankan. Di sini kami membuat 3 sheet, yaitu transaksi kasir, daftar transaksi, dan nota belanja. Transaksi kasir yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu membuat header nama kafe dapur difabel, membuat kolom penjualan barang yang terdiri dari nomor, nama barang, harga, banyaknya, dan jumlah. Yang ketiga, membuat kolom grand total, bayar, dan kembali di atas kolom penjualan barang. Yang keempat yaitu membuat kolom nama barang, harga, banyaknya, jumlah, dan total item di samping kolom penjualan barang. Yang terakhir yaitu membuat daftar menu dan daftar harga. Sheet ketiga yaitu daftar transaksi. Langkah-langkah membuat daftar transaksi sebagai berikut: membuat header table yang terdiri dari nomor transaksi, tanggal, nama, barang, harga, banyaknya, dan jumlah. Selanjutnya kita membuat table secara otomatis, yaitu dengan cara blok seluruh header yang telah dibuat di atas. Pilih menu insert, pilih table. Setelah kotak table muncul, centang my table has header, lalu klik OK. Sesuaikan tampilan sesuai dengan keinginan. Sheet yang ketiga yaitu membuat nota belanja. Langkah-langkah untuk membuat nota belanja adalah sebagai berikut. 1. Membuat format tabel nota penjualan yang terdiri dari nama kafe, alamat, nomor nota yang terletak di atas sendiri. Yang kedua yaitu membuat kolom nomor, nama barang, harga satuan, banyaknya, dan jumlah. Yang ketiga yaitu membuat kolom terbilang dan total harga. Serta yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada pelanggan dan tanda tangan kasir. Berikut ini merupakan gambar tampilan pada masing-masing sheet. Sheet yang pertama yaitu transaksi kasir, gambar sebagai berikut. Yang kedua yaitu daftar transaksi, dan yang ketiga yaitu nota. Selanjutnya membuat nomor secara otomatis. Langkah-langkah membuat nomor secara otomatis sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel nomor nota secara otomatis di samping kolom daftar menu pada sheet 1. Caranya, masuk menu insert, pilih table, klik my table has header, pilih OK. Setelah tabel nota selesai dibuat, selanjutnya membuat total nota dengan rumus sebagai berikut sama dengan konta. Klik tabel nota, klik pada tabel nota seperti contoh berikut. Ketiga, membuat rumus dasar aplikasi. Langkah-langkah membuat rumus dasar aplikasi secara otomatis sebagai berikut. Masuk rumus awal yaitu seperti SUMIF, VLOOKUP, SUMIF ke dalam aplikasi yang telah disediakan. Setelah itu, setelah semuanya telah terisi, rumus selanjutnya kita membuat tombol tambah, simpan, dan batal dengan cara klik tab developer, pilih insert. Selanjutnya pilih command button. Selanjutnya untuk merubah tampilan klik properties. Setelah itu pada kolom caption beri nama, simpan, batal, dan tambah. Kemudian kita bisa memberikan nama pada objek, misalnya CMD simpan, CMD tambah, CMD batal. Fungsi ini akan berguna pada saat kita membuat kode FBA atau coding yang akan dijelaskan di bawah. Rumus nota belanja. Nah, rumus-rumus ini nantinya akan dimasukkan ke dalam header atau nomor nota yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima yaitu membuat kode FBA atau Visual Basic for Application, merupakan kode perintah yang dengannya Excel melakukan suatu secara otomatis atau dalam istilah lain dapat disebut dengan bahasa pemrograman. Tombol yang dijalankan dengan kode FBA yaitu kode terbilang pada nota, tombol tambah, simpan, dan batal. Berikut langkah-langkah untuk membuat kode VBA untuk menjalankan fungsi yang ada di aplikasi kasir. Langkahnya sebagai berikut. Masuk ke dalam aplikasi Excel yang telah didesain. Pilih tab developer, kemudian pilih Visual Basic, atau kita juga dapat menekan tombol alternatif seperti F11. Setelah layar Visual Basic for Application muncul, pilih menu insert, kemudian pilih modul. Setelah modul muncul, masukkan kode VBA ke dalam modul. Kode VBA sebagai berikut. Yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan dapur difabel.
menginput nota penjualan ke dalam aplikasi kasir. Yang pertama yaitu menerima nota dari bagian kasir. Yang kedua yaitu membuka aplikasi kasir yang terdapat di Excel. Selanjutnya memisahkan antara nota yang didiskon dengan nota yang tidak didiskon. Kemudian menginput nota dengan memilih menu yang tertera di nota sementara. Kemudian beri nomor nota sesuai dengan urutan pada saat input data. Selanjutnya pastikan jumlah sesuai antara nota sementara dengan nota yang ada di Excel. Setelah semua bukti nota diinput ke Excel, selanjutnya data direkap sesuai dengan jenis menu. Terakhir yaitu mengecek antara uang yang ada di catatan dengan uang yang fisik apakah sesuai atau tidak. Menginput nota pengeluaran ke dalam laporan kerja Excel, yaitu menerima nota dari bagian pemasaran, mengurangi nota sesuai tanggal terjadinya transaksi, menginput nota pada lembar kerja yang telah dibuat sebelumnya di Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu membuat laporan laba rugi dapur difabel. Membuat tulisan pada header dokumen dengan identitas perusahaan, nama laporan dan periode pelaporan. Memasukkan pendapatan mingguan yang telah direkap pada aplikasi kasir. Selanjutnya memasukkan biaya mingguan, baik itu biaya operasional maupun non operasional. Selanjutnya yaitu nilai laba atau rugi diperoleh dari selisih antara pendapatan dan total beban. Bab 5 yaitu kesimpulan. Pencatatan serta sistem akuntansi yang diterapkan oleh Sadila Sapta Konsultan dan dapur difabel masih manual dan sederhana. Transaksi yang dicatat hanya yang berkaitan dengan penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas atas biaya-biaya yang terjadi. Yang kedua adalah pengendalian internal pada YLS dan dapur difabel masih belum baik karena terjadi rangkap jabatan, maka aktivitas operasional pada lembaga ini belum maksimal. Yang ketiga yaitu tingkat penentuan harga pada dapur difabel sudah baik karena dapur difabel mendapatkan laba yang cukup besar atas penjualan yang terjadi. Yang terakhir yaitu sistem marketing pada dapur difabel terbilang cukup baik karena mereka memasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Mengingat banyaknya penggunaan media sosial khususnya Instagram dengan berbagai foto makanan dan tempat yang menarik, maka memancing minat konsumen untuk datang ke dapur difabel. Saran: sebaiknya dapur difabel selalu mencatat atas semua transaksi yang terjadi sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih akurat. Untuk memaksimalkan laba, sebaiknya dapur difabel melakukan pelatihan karyawan secara berkala supaya kinerja dari masing-masing bidang dapat berjalan dengan maksimal. Sebaiknya dapur difabel dapat lebih memaksimalkan iklan sehingga dapat lebih menarik calon konsumen baru dan secara tidak langsung dapat meningkatkan laba. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya kedepannya dapur difabel melakukan adanya pemisahan fungsi jabatan, tidak terjadi rangkap jabatan yang lain agar tidak terjadi kecurangan. Misalnya fungsi kasir, fungsi akunting dan fungsi pemasaran dipisah agar mengurangi terjadinya kecurangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.